Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cerpen. Apakah cerpen itu? Cerpen adalah karangan dalam genre prosa tulis yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisahan singkat. Cerpen bisa juga merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian, tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib tokohnya. Cerpen ditulis pengarang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Pengalaman hidup ini kemudian diekspresikan ke dalam cerpen. Proses penciptaannya bukan semata-mata menggambarkan kehidupan nyata itu, melainkan didasari oleh pandangan pengarang. Pandangan inilah yang menggambarkan nilai dalam suatu cerpen. Seperti halnya sebuah kisah, tentunya cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil sebagai contoh. Antara lain, yang pertama nilai agama, yaitu berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Yang kedua adalah nilai sosial, berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Yang ketiga adalah nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif atau nilai moral positif. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Cerpen memiliki ciri-ciri khusus. Adapun yang menjadi ciri-ciri cerpen yaitu yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kemudian, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kemudian, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Kemudian, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Di dalam cerpen, ada yang disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut adalah beberapa unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar merupakan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut.
Yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Selanjutnya adalah watak atau penokohan. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Protagonis merupakan tokoh yang baik, antagonis merupakan tokoh yang jahat, dan netral adalah tokoh pembantu atau pendukung. Yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku, dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia, dan pengamat. Selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya adalah struktur cerpen. Sebuah cerpen tentu memiliki bagian-bagian yang disebut dengan struktur cerpen. Ada beberapa bagian yang menjadi struktur cerpen, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita. Bagian ini berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga suasana. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini berupa cerita yang berisikan akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh itu sendiri, ataupun reaksi dari tokoh lain. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi merupakan solusi dari masalah atau tantangan dicapai berhasil. Dan inilah cara pengarang untuk mengakhiri cerita. Selain struktur, di dalam cerpen terdapat pula ciri-ciri kebahasaan. Secara umum, teks cerpen menggunakan bahasa sehari-hari. Hal ini sesuai dengan topik-topik cerpen yang lebih banyak bercerita tentang persoalan sehari-hari seperti tentang kecemburuan, kekecewaan, perselisihan antar teman, asmara, dan sebagainya. Selain itu, teks cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks cerpen biasanya menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, seperti pada suatu hari, sore tadi, awal bulan, kini, dan akhirnya. Yang kedua, cerpen biasanya menggunakan kata kerja tindakan, seperti menjawab, mengurus, mengantar, mengasuh, mengambil, dan mengajak. Yang ketiga, cerpen biasanya menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat seorang tokoh, seperti sedang sedih, gelisah, penakut, bersabar, dan sebagainya. Yang keempat, cerpen biasanya menggunakan dialog. Dialog ini digunakan sebagai gambaran atas percakapan yang terjadi antar tokoh.
Yang kelima, cerpen menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Kata-kata itu seperti mengangguk-angguk, tersenyum, mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, menghela nafas, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dalam menimbulkan konotasi tertentu. Sekarang, bacalah baik-baik cerpen berikut ini dengan seksama. Berdasarkan cerpen yang dibaca, kita dapat menyimpulkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema dari cerpen tersebut adalah perjuangan seorang anak dalam mencari ilmu. Kemudian tokoh dan penokohan, terdapat tokoh Mogu yaitu seorang anak yang rajin, kemudian Tule, sebuah pohon pengetahuan yang baik hati, kemudian raja yang bijaksana, serta Monda yang memiliki sifat iri. Selanjutnya latar dari cerita tersebut bertempat di sebuah hutan dan juga kerajaan. Untuk waktu yaitu ketika Mogu masih kecil dan juga pada saat ini. Untuk suasana, terdapat suasana yang menyenangkan ketika Mogu mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian sudut pandang dari cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu Mogu sebagai tokoh utama. Selanjutnya adalah alur. Dalam cerpen tersebut menggunakan alur maju. Kemudian amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut bahwa kita harus rajin untuk mencari ilmu seperti tokoh Mogu. Selain itu, kita juga tidak boleh iri seperti tokoh Monda. Sekian untuk pembelajaran kali ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.